Shalom, selamat malam. Kembali kita bertemu dalam ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya dalam kehidupan kita. Dia menolong kita, Dia menjaga melindungi kita sampai saat ini. Mari bersama kita siapkan hati kita masuk di dalam ibadah saat ini. Mari kita ambil saat hening, kita ambil saat teduh, kita siapkan hati kita. Ibadah keluarga di rumah kami masing-masing saat ini, kami mulai dengan pertolongan yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus menyertai kami dalam ibadah saat ini, bahkan dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364, baitnya yang pertama, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita datang di hadapan Tuhan, di dalam doa kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami kenal, kami sembah dan kami pujanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mau mengucap syukur untuk saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena lawatan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami mau bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami, mau bersyukur untuk setiap anggota keluarga yang Tuhan berikan bagi kami, mengucap syukur untuk setiap berkat apapun yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, itu bukti kebaikan Tuhan bagi kami. Bahkan terima kasih jika kami diizinkan Tuhan untuk mengalami situasi-situasi sulit saat ini. Kami percaya bahwa maksud dan rencana Tuhan selalu indah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga mau bersyukur untuk pengampunan-Mu dalam kehidupan kami. Kami manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan, kami manusia yang penuh dengan kecemaran, tetapi Engkau sudi mengampuni kami, mati bagi kami. Engkau melayakkan kami untuk menikmati kasih pemeliharaan-Mu. Dan dengan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan saat ini. Mampukan kami semua yang mendengar untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Biarlah kebenaran firman Tuhan tidak lalu dalam kehidupan kami, tapi sungguh boleh berbuah dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan naikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai 15. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai 15, demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Nats ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian kebenaran firman Tuhan, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Firman Tuhan hari ini, renungan sore hari ini, malam hari ini dalam ibadah keluarga kita, saya beri judul, Ku lemah, Dia kuatkan. Aku lemah, Dia kuatkan. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, semua jemaat yang mengikuti kebenaran, mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, latar belakang surat Filipi ditulis saat Rasul Paulus ada dalam penjara. Surat ini sering dikategorikan sebagai surat-surat penjara. Menarik, dia menulis surat ini saat dia ada dalam penjara. Fisik yang terkurung, dia ada dalam keadaan yang terkurung, fisiknya, badannya, bahkan mungkin segala kesulitan dia alami di dalam penjara. Tetapi yang menarik, dia membuka surat ini, dalam pasal pertama ayatnya yang ketiga dia mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Menarik. Dalam keadaan yang seharusnya sebagai manusia, wajar kalau dia marah, wajar kalau dia tertekan, wajar kalau dia tidak menerima keadaan, dia memulai surat ini. Rasul Paulus justru melakukan hal sebaliknya, dia memulai surat ini dengan ucapan syukur dan mengakhirinya dengan ungkapan sukacita. Dan yang menarik lagi, bukan karena dirinya. Ungkapan sukacita itu bukan karena dirinya, tetapi justru karena jemaat Tuhan yang dia layani. Menarik. Rasul Paulus memulai surat dengan ucapan dengan doa dan mengakhirinya juga dengan ungkapan sukacita. Dikatakan aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-10 bacaan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak mudah. Tidak mudah. Saat kita lemah, saat kita sulit, saat kita terpuruk, saat kita tidak sedang baik-baik saja, harus mengucap syukur, harus mengungkapkan sukacita kita karena orang lain. Itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi Rasul Paulus melakukannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, dia bersukacita karena karya Tuhan bagi jemaat di Filipi. Nats kita ini adalah salah satu ayat yang paling terkenal di kalangan umat Kristen. Ayat ini paling terkenal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Ayat ini untuk memberi kekuatan. Ayat ini memberi kekuatan kepada kita saat mengalami pergumulan, saat mengalami tekanan, saat mengalami situasi yang buruk, situasi yang sulit. Terkadang ayat ini sering kita pakai untuk menguatkan hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat itu menjadi kekuatan bagi kita saat kita lemah. Dan juga memotivasi diri saat mulai ingin menyerah. Saat ingin merasa bahwa sudah Tuhan saya tidak sanggup, Tuhan saya tidak kuat lagi. Ayat ini sering kita pakai, ingat ada Tuhan yang akan memampukan engkau melewati segala perkara. Ayat ini sungguh menjadi kekuatan bagi kita dan juga menjadi motivasi bagi diri kita. Jemaat Tuhan, kata segala perkara ayat yang ke-13, pasal ayat yang ke-13 dimulai dengan kata segala perkara. Segala berarti menunjuk seluruh, tidak ada pemisahan kecil besar. Segala perkara menunjuk kepada
Tidak ada sesuatu yang terlalu besar di mata Tuhan, bahkan tidak ada sesuatu yang terlalu kecil dalam penglihatan. Tidak ada perkara yang terlalu besar yang bisa kita bawa kepada Tuhan, dan juga sebaliknya tidak ada perkara yang terlalu kecil yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, perkaramu, perkara saya, perkara kita, sebesar apapun, sekecil apapun, tidak ada batasan bagi Dia. Kita yang sering membatasi diri di hadapan Tuhan. Kita yang sering memilah, ini terlalu besar untuk Tuhan. Ini terlalu remeh di hadapan Tuhan. Masa sih hanya segini saya harus bawa kepada Tuhan? Ini perkara yang terlalu besar, apa saya tidak memberatkan Tuhan? Ini perkara yang terlalu remeh, saya bisa tangani sendiri tanpa Tuhan. Firman Tuhan hari ini, segala perkara. Tidak ada besar, tidak ada yang terlalu besar, bahkan tidak ada juga yang terlalu kecil. Semua perkara, semua masalah, segala hal bisa kita bawa di hadapan Tuhan. Yang berikut dapat kutanggung di dalam Dia. Kata-kata ini menunjuk, memberikan kita sebuah pengertian. Semua yang kita lalui, semua yang terjadi dalam hidup kita hanya bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada jaminan akan berhasil. Segala keadaan kita, segala perkara seberat apapun bisa kita lalui di dalam Tuhan. Dapat kutanggung di dalam Dia. Kita hanya bisa kuat jika bersama Tuhan. Di luar Tuhan mungkin kelihatannya kuat, nampaknya kuat, tapi tidak sebenar-benarnya kuat. Dapat kutanggung di dalam Dia. Hanya ada kekuatan di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita mampu menanggung segala perkara, seberat apapun, seremeh apapun, seringan apapun, sesulit apapun. Hanya di dalam Tuhan kita mampu melewati. Yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, ada saatnya kita seperti tidak sanggup. Ada saatnya kita lemah. Ada saatnya kita kuat. Ada saatnya kita tidak kuat. Tetapi sekali lagi firman Tuhan hari ini memberikan pelajaran bagi kita, mengingatkan kita. Jangan mengandalkan kekuatan atau kemampuan sendiri. Minta Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Dia. Minta Tuhan dan sepenuhnya berserah kepada Dia. Rasul Paulus menunjukkannya. Dia ada dalam penjara, dia ada dalam situasi yang sulit, dia ada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Tetapi saat dia membawanya di hadapan Tuhan, dia berani dengan yakin, dia berani dengan keyakinan, dengan keberanian, dengan sesuatu yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sekalipun kita merasa kuat, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Rasul Paulus mengingatkan kita. Dia sudah merasakan kelimpahan. Dia merasakan kekurangan, dia merasakan semua hal. Tetapi pada akhirnya dia katakan, hanya di dalam Tuhan dia bisa melewati segala perkara. Mungkin dia punya kemampuan, karena dia pernah punya banyak pengalaman hidup. Dia punya banyak pengalaman hidup, dia punya banyak hal yang bisa dia jadikan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Dia katakan, aku mengerti, aku tahu itu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dia pernah melewati itu semua. Tetapi ternyata dia tidak berspekulasi. Dia tidak main-main, dia tidak mau bermain-main dengan kehidupan. Dia mengingatkan, sekalipun dia punya pengalaman untuk itu. Sekalipun mungkin dia merasa dia kuat. Tapi dia hanya mau katakan, aku hanya bisa kuat jika di dalam Tuhan. Saya hanya bisa kuat bersama dengan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Aku lemah, Dia kuatkan. Mengajarkan kepada kita yang pertama, kesulitan sekalipun bukan alasan untuk menyerah, apalagi untuk meninggalkan Tuhan. Kesulitan sekalipun bukan alasan untuk menyerah, apalagi meninggalkan Tuhan. Kesulitan justru harus membuat kita semakin dekat kepadanya. Demikian juga sebaliknya. Kenyamanan jangan sampai membuat kita menjauh dari Tuhan. Hidup kita yang baik-baik saja, hidup kita yang aman-aman saja, hidup kita yang nyaman-nyaman saja, seharusnya menjadi jalan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena kecenderungan manusia hanya dua. Dia berhasil semakin dekat Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan. Demikian juga saat dia sulit, dia semakin jauh dari Tuhan atau sebaliknya semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini Rasul Paulus mengajar kita. Kesulitan, kenyamanan, kebahagiaan, penderitaan, apapun itu, jangan membuat kita menjauh dari Tuhan. Sebaliknya apapun keadaanmu, mari justru semakin dekat dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita dapat dari kebenaran firman Tuhan hari ini, manusia terbatas kemampuannya. Manusia terbatas kemampuan. Karena itu saat mengalami kesulitan jangan bersandar pada kekuatan manusia, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Kita lemah, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Kita lemah, tapi kita punya Tuhan yang kuat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, semua kita terbatas. Mungkin ada saatnya orang bisa menolong kita. Tetapi pada saat yang lain, dia tidak mampu menolong kita. Ada saatnya kita bisa menolong diri kita sendiri. Tetapi ada pada satu saat, satu titik tertentu, bahkan diri kita tidak bisa menolong diri sendiri. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Kita terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kita lemah, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang kuat. Jika hari ini kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, mari kembali datang ke hadapan Tuhan. Mari mengoreksi diri kita, mari kembali melihat diri kita. Mungkin hari ini kita mampu. Tapi percayalah kita tidak akan pernah mampu untuk selama-lamanya. Ada satu titik, kita bahkan tidak bisa menolong diri kita sendiri. Bahkan orang terdekat sekalipun tidak akan pernah mampu menolong kita. Tapi firman Tuhan hari ini katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Hanya Tuhan, hanya Dia, hanya Yesus yang mampu berikan kita kekuatan melewati setiap perkara dalam kehidupan kita. Pelajaran yang ketiga bagi kita adalah jangan ragu membawa persoalan sekecil apapun atau sebesar apapun di hadapan Tuhan. Dia peduli, Dia mengerti, Dia melakukan bagiannya tepat pada waktunya. Kita bisa baca di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, ada begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam jemaat Filipi. Ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Mereka yang dulunya mungkin tidak peduli, mereka yang dulunya tidak, di Paulus katakan, kamu dulu memang selalu ada perhatian tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Dan Tuhan selalu menunjukkan waktunya. Tuhan selalu menolong mereka tepat pada waktu. Paulus dipenjara dan pada saat yang tepat Tuhan menolong dia.
Jangan pernah ragu membawa persoalan kita ke hadapan Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu sepele bagi Tuhan, tidak ada yang terlalu remeh bagi Tuhan. Bahkan tidak ada yang terlalu besar bagi Dia. Kita hanya perlu datang kepada Dia. Dia mengerti, Dia peduli, dan Dia akan melakukan bagiannya tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara terkasih, aku lemah, Dia kuatkan. Saya dan Bapak Ibu lemah, tapi kita punya Tuhan yang selalu siap menguatkan kita. Tuhan Yesus yang telah menolong Rasul Paulus melewati pergumulan kehidupannya, yang telah menemaninya melewati setiap kesulitan saat dia ada dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Yang telah mengirim orang-orang untuk menolong dia. Tuhan yang sama, yang akan menolong kita saat ini. Menjalani hari-hari ke depan kita. Menjalani hari-hari yang sulit di depan kita. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh menjadi motivasi bagi kita. Saat kita mulai menyerah saat ini, saat kita mulai tidak mampu menjalani kehidupan saat ini. Saat bahkan kita sudah tidak lagi kuat untuk menjalani kehidupan hari ini. Mari ingat nats kita saat ini. Dengan lantang kita katakan, segala perkara, bukan satu perkara, bukan dua perkara, bukan tiga perkara. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita mau mengucap syukur karena kasih dan pemeliharaannya. Bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun, dalam keadaan yang tidak menentu sekalipun, kasih-Nya, penyertaannya, berkat-Nya tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang dalam kehidupan kita. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan-Nya. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 393 baitnya yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami lemah, kami tidak mampu, terkadang kami tidak berdaya dalam kehidupan kami, tapi kami bersyukur punya Tuhan yang senantiasa menjaga kami. Kami punya Tuhan yang senantiasa menguatkan langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semua sungguh-sungguh ada dalam kasih penyertaan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami kalau selama ini dalam keadaan yang baik,
kami meninggalkan Tuhan, kami melupakan Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan jika selama ini saat kami ada dalam situasi sulit, kami justru mencari pertolongan di luar Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, biarlah saat ini kami sungguh mau mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya bahwa segala perkara, apapun yang kami alami, sekecil apapun, seberat apapun, kami mampu lewati. Karena Tuhan berikan kekuatan kepada kami melewati setiap proses kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau berdoa menyerahkan untuk seluruh pergumulan bangsa negara kami, seluruh pergumulan umat manusia di seluruh dunia ini yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami tidak tahu pasti suasana ini, situasi ini akan berakhir. Tapi kami percaya bahwa Tuhan berikan kami kemampuan untuk melewatinya. Tuhan berikan kami kemampuan untuk menjalani setiap proses ini dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami, Tuhan menolong kami untuk melewati setiap hal yang Tuhan izinkan kami alami saat ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalam proses pencegahan dan penularan virus ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaga, melindungi mereka. Kami berdoa untuk para ahli yang boleh berusaha untuk mencari vaksin ini, Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan tambahkan, Tuhan cukupkan, Tuhan penuhkan. Kami terus berdoa juga bagi anak-anak Tuhan yang mungkin karena situasi sulit seperti ini, mereka harus berjerih lelah, mereka harus kehilangan mata pencaharian, mereka harus kesulitan. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang, setiap anak-anak Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan, bahkan seluruh umat manusia ini yang terdampak kasus virus corona ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan untuk menjalaninya. Kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang dalam situasi seperti ini harus tetap melayani. Tuhan menjaga, melindungi mereka. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang tetap harus ada dalam pelayanan untuk tetap melayani Engkau dalam situasi-situasi sulit, Tuhan menjaga, melindungi. Setiap pelayan-pelayan firman, setiap pandu puji, pemain musik, tim multimedia, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan menjaga, melindungi, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kami percaya pelayanan mereka tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung, segala perkara dapat kami lewati saat kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk GKJW keseluruhan dan secara khusus GKJW Jemaat Banyuwangi. Tuhan menolong setiap proses pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan menolong setiap proses pelayanan yang mungkin harus terhenti sesaat karena virus ini. Tuhan menolong biarlah semua yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, balita, pratama, madya, remaja, pemuda, bahkan sampai adiuso. Tuhan menilik, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka. Tuhan menjawab setiap doa mereka, Tuhan menjawab setiap pergumulan kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami, keluarga lepas keluarga. Ada keluarga yang harus terpisah dengan anggota keluarga yang lain karena kondisi, karena pekerjaan. Tuhan menjaga, melindungi mereka. Ada keluarga yang harus karena situasi dan kondisi mungkin harus terpisah sejenak dari keluarganya yang lain. Tuhan menolong mereka. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang mencari sekolah yang baru. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, biarlah memasuki sekolah yang baru, jenjang pendidikan yang baru, mereka boleh memulai harapan baru mereka, masa depan yang terbaik Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan para orang tua yang harus berjerih lelah untuk mencukupkan segala kebutuhan anak-anak mereka. Tuhan penuhkan sukacita mereka, Tuhan memberikan mereka sukacita, memberkati mereka dengan berkat yang melimpah. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan sucikan, kuduskan sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih doa yang kurang sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga saat ini. Kita percaya bahwa kita lemah. Kita semua lemah, tetapi kita punya Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang akan menjadi sahabat, yang akan menjadi kawan sejati kita, menolong, menyertai kehidupan kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari bersama memuji Tuhan NKB 167 baitnya yang pertama, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Kita ulangi pujian ini. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan berat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus sahabat kami, yang kami percaya tidak akan pernah meninggalkan kami, yang senantiasa menopang kehidupan kami, berjalan bersama dengan kami, berjalan menyertai kehidupan kami, mulai saat ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah keluarga kita saat ini. Bersyukur kepada Tuhan sekali lagi, Tuhan masih berikan kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan berat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung